biasa pagi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di tahun 2026 ya. Tahun 2025 sudah kita lewati bersama, sudah selesai. Katakan sudah selesai ya. Tidak perlu diingat-ingat lagi, apalagi yang buruk-buruk di tahun lalu sudah semuanya berlalu. Amin. Ya. Siapapun yang pernah menyakiti saudara, siapapun yang pernah melukai hati saudara, siapapun atau apapun yang pernah mencuri sesuatu dari hidupmu, semuanya sudah berlalu. Firman Tuhan berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan segala sesuatunya sedang menjadi baru datang kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Anda menikmati kehidupan yang baru, pernikahan yang diperbaharui ya, bukan pernikahan yang baru Bapak Ibu Saudara ya. Kualitasnya orangnya sama. Jangan senyum-senyum, wah ini kayaknya saya diizinkan menikah lagi ya. Bukan Bapak Ibu Saudara ya. Kualitas pernikahannya diperbaharui seperti anggur yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya. Kesehatan yang diperbaharui. Amin ya. Bisnis, pekerjaan, keuangan yang diperbaharui. Harapan-harapan, mimpi semuanya menjadi baru. Karena itu kita sambut tahun ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu takut dan khawatir. Selama kita ada di dalam Yesus, Alkitab berkata kita tinggal di tempat perlindungan yang maha tinggi. Yang sangat tinggi sekali. Sehingga tidak ada satupun musuh yang bisa menyentuh kita di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tahu tempat perlindungan yang maha tinggi itu di mana Bapak Ibu? Di mana? Loh, di surga, kita kan di bumi. Ya, di mana? Di sebelah kanan Bapa. Amin. Jadi dimanapun saudara berada, sekalipun Anda di bumi, tapi Anda harus sadar, di dalam alam roh Anda itu ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Artinya akan ada perlindungan yang kuat, ada pembelaan yang kuat Bapak Ibu. Ya. Seorang anak dia akan menangis sejadi-jadinya ketika apa? Terlepas dari orang tuanya Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, rasa tidak aman. Demikian juga saudara dan saya, ketika rasa itu mulai muncul dalam hidupmu, itu tanda bahwa kita terlepas dari Tuhan. Amin. Kalau Anda mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu tanda Bapak Ibu Saudara, Anda terpisah dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia menyertai kita, tapi mungkin karena saking senangnya kita terpikat dengan apa yang dunia tawarkan, kita lupa kita meninggalkan ayah kita yang sangat mengasihi kita. Amin. Tapi kalau Anda kembali mendekat, apa yang Anda terima? Perasaan yang tenang, percaya diri, amin. Enggak takut apapun Bapak Ibu Saudara, itu tanda-tanda orang yang melekat dekat dengan orang tuanya. Benar apa betul Bapak Ibu Saudara? Betul kan, kita pernah menjadi seorang anak kecil, kita pernah rasanya terlepas dari orang tua kita dan kita takut. Bahkan jangankan kita kecil, kita dewasa aja ketika orang tua yang kita sayangi meninggalkan kita. Kita menangis Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita merasa kehilangan seseorang yang biasanya bisa memberikan kita kekuatan. Nah demikian juga hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan tanda yang paling mudah kita bisa kenali apakah saya dekat dengan Tuhan atau tidak. Apa yang Anda rasakan ketika Anda menjalani kehidupan Anda di bumi ini. Kalau yang Anda rasakan damai sejahtera, keberanian, sukacita, pengharapan yang kuat, itu artinya Anda sudah dekat melekat dengan Tuhan. Amin. Kalau yang Anda rasakan semakin hari semakin tahun kok tambah takut, tambah cemas, tambah khawatir, Anda rasanya gak yakin, kehilangan kepercayaan diri, itu tandanya Anda ternyata lagi meninggalkan Tuhan. Nah lalu caranya gimana Pak? Ya dengarkan, ingatlah segala kebaikannya, amin. Supaya Anda bisa kembali lagi kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Ya. Seperti anak bungsu, apa yang membuat anak bungsu kembali? Apakah ancaman ayahnya atau apakah ada seseorang yang mengirim surat yang berisi ancaman dari papanya? Enggak Bapak Ibu Saudara. Yang membuat anak bungsu ini kembali pulang ke rumah papanya dan akhirnya di dalam rumah papanya ini dia mendapatkan semua kekayaan papanya di sana apa? Kebaikan papanya yang pernah dirasakan, yang pernah dia alami. Amin Bapak Ibu.
Karena itu tidak ada cara lain untuk bisa membuat seseorang kembali kepada Tuhan selain berita tentang kebaikan Tuhan diberitakan dengan konsisten dan sekeras-kerasnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya beritahukan Tuhan sangat mengasihi Anda. Amin. Alkitab berkata sekalipun kita tidak setia, sekalipun Anda meninggalkan dia, dia tetap setia. Amin. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun ini saya akan menyampaikan satu tema ya, untuk kita berjalan bersama-sama di sepanjang tahun 2026. Ya. Tahun lalu tema kita apa Bapak Ibu Saudara? Rest and acceleration ya. Apa artinya? Beristirahat dan percepatan. Menurut dunia kalau Anda mau cepat Anda harus menambah kekuatan, Anda harus menambah kecepatan supaya Anda bisa melaju dengan kencang. Tetapi Alkitab bukan demikian. Alkitab berkata kalau Anda mau bergerak lebih cepat Anda harus beristirahat lebih banyak. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengerjakannya bagi saudara dan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan. Tuhan mau anak-anaknya rest, Tuhan mau anak-anaknya tenang. Bapak Ibu Saudara, kita berkata dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Bukan melayu rono melayu rene, nabrak rono nabrak rene. Amin. Kok enggak ada aminnya? Amin ya. Bukan download aplikasi, pinjaman online sebanyak-banyaknya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi download Alkitab, baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Amin. Orang-orang amin nih. Bukan beli obat lebih banyak, bukan beli obat lebih mahal Bapak Ibu Saudara. Bukan cari info dokter lebih bagus, bukan. Carilah Yesus di dalam Alkitab, temukan Yesus di dalamnya. Lihat kebaikannya, maka hidupmu akan diubahkan. Amin. Sesederhana itu aja Bapak Ibu Saudara. Tapi memang kadang kita ini selalu dididik, nek ora kerja ora mangan katanya gitu. Artinya kalau kita tidak berusaha kita tidak akan mendapatkan. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata apa? Yesus, mintalah maka kamu akan menerimanya. Amin. Just semudah itu Bapak Ibu Saudara. Anda datang minta. Jangan minta sama saya atau Pak Yakob. Kita ngukur dulu, waduh mau pinjem berapa nih? Mintalah sama Tuhan. Semudah itu Bapak Ibu Saudara, datang minta. Kenapa harus sungkan? Kenapa harus malu-malu? Bukankah Anda dan saya sudah ditebus dan dibayar lunas harganya, dibeli oleh Tuhan, diadopsi Bapak Ibu Saudara. Diangkat menjadi anak, sekarang minta Bapak Ibu Saudara, amin. Minta aja apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara perlukan, minta. Coba ceplek kiri kanannya katakan makanya jaluk toh. Minta itu ya. Apa angel itu minta, ya kan? Minta. Orang tua seringkali ngomong, nak, kok mbok rewangi seperti itu loh. Ngomong. Kalau ayah ibu bisa bantu, papa mama bisa bantu, pasti loh kita bantu. Jangan apa-apa dipikir sendiri, betul? Pernah ngomong seperti itu? Jangan apa-apa dipikir sendiri. Nah itu hal yang sama Tuhan lakukan sama kita, tapi kita seringkali tidak mendengarkan suara itu. Tuhan seringkali ngomong dalam hidup kita, nak, apa-apa kok mbok pikir dewi. Ayo cerita sama aku, minta sama aku, amin. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pendeta-pendeta di sini, ya awet muda, semangat ya Pak Yakob kemarin ya kan semangat ya. Tambah tahun tambah handsome ya, tambah berisi. Nah, kenapa? Ya melayani di sini itu melayani tanpa beban. Amin. Jemaatnya punya masalah ya kita datang minta Tuhan tolong jemaatmu. Gereja punya masalah apa ya Tuhan tolong gerejamu. Ya kan gampang Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus jadi sulit? Kalau manusia seringkali sukanya membuat apa yang mudah jadi sulit. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan terjebak di dalam pekerjaan manusia. Tapi kalau Tuhan kita sukanya membuat apa yang sulit menjadi mudah bagi kita. Hanya minta, ketok pintu dibukakan, cari maka kamu akan mendapatkan. Itu janji Tuhan. Gak mungkin anak-anaknya minta roti dan diberikan
ular atau batu. Amin. Bapak Ibu minta. Tahun ini minta sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara saya merenungkan ya sampai di penghujung tahun 2025 ya, karena memang saya dari sejak awal dipercayakan oleh Pak Yakub waktu itu untuk memikirkan, mendoakan tema gereja ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kok belum dapat sesuatu gitu. Sampai akhirnya saya duduk di komputer, saya buka Alkitab lagi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara seringnya ya 80-90% kalau enggak ketemu saya di luar ya saya di ruangan sound. Disitulah tempat saya belajar Alkitab, baca Alkitab, berdoa, perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya punya pergumulan saya juga doa di sana. Itu tempat saya untuk menikmati kebaikan Tuhan. Nah, lalu tiba-tiba Tuhan itu ngomong dengan sederhana. Apa yang penting bagi seseorang ketika dia ada di dalam sebuah percepatan? Kan tema kita tahun 2025 kan beristirahat dan percepatan. Nah, ketika Tuhan mengerjakan percepatan itu, ketika Anda dan saya masuk di dalam musim percepatan Tuhan, apa yang penting? Ketika seseorang ada di dalam sebuah perjalanan yang sangat cepat. Nah, disitulah saya baru sadar Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita akan melihat video yang satu ini yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Ya. Teman-teman tenang, jangan panik. Bapak Ibu Saudara tenang, mereka sudah mempersiapkan untuk kita. Inilah tema gereja kita di tahun 2026 ya, dipersiapkan dengan baik. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah tema gereja kita tahun 2026. Kita katakan sama-sama 2026 the year of Hason Vision, artinya visi ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa tema ini kita berikan kepada jemaat untuk kita berjalan di tahun 2026? Ketika Tuhan bilang, apa yang penting ketika seseorang ada di dalam sebuah percepatan, langsung saya paham. Fokus, pandangan yang terarah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang, kalau kamu lihat motor GP, ya, kamu lihat F1, mereka yang ada di dalamnya, mereka punya tujuan yang jelas, fokus yang jelas. Mereka nggak mungkin Bapak Ibu Saudara ngendarain motor kayak kita lagi naik motor, iku api, nggak bisa nabrak Bapak Ibu Saudara, betul? Ya. Nah, makanya kita mau mempersiapkan jemaat. Ketika Anda masuk dalam sebuah percepatan, Anda harus punya fokus pandangan yang jelas. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah enggak boleh tolah-toleh lagi. Anda harus jelas fokusnya. Siapa yang Anda lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kenapa makanya ketika saya, oh ya Tuhan berarti fokus ya. Fokus itu tentang penglihatan. Lalu saya diingatkan oleh Tuhan, Pastor Joseph Prince pernah punya visi yang sangat bagus bagi gerejanya. Ternyata visi itu adalah visi di tahun 2021. Tetapi bagi jemaat di tempat ini, visi itu masih berlaku. Makanya saya sampaikan visi ini, tahun hidup di dalam visi ilahi. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup jemaat. Di tahun 2026 Bapak Ibu Saudara, Anda harus jelas siapa yang Anda lihat. Manusia atau Tuhan.
Uang atau Tuhan? Harta atau Tuhan? Kesembuhan atau Tuhan? Yang Anda cari akibat-akibatnya atau sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Anda melihat Yesus, Anda akan menikmati semuanya. Amin. Tapi seringkali banyak orang cari semuanya, lupa bahwa yang memiliki semuanya itu adalah Yesus. Bapak Ibu. Anda harus jelas siapa yang Anda lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan awali dengan ayat ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya pasang backgroundnya ini bintang-bintang, ini semua ada gambarannya tentang Hason Vision. Kita akan melihat Hason Vision ini dari kisah hidupnya Abraham. Ya. Bapak Ibu tahu setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu, dia pasti membawa umat-umatnya untuk melihat sesuatu. Dimulai dari melihat dulu. Anda tahu ketika Tuhan bilang, lihatlah burung-burung di langit, pandanglah bunga-bunga di padang. Bukankah Bapamu yang di surga akan memelihara kamu lebih daripada mereka? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda lihat hari ini, apa yang Anda pandang hari ini, itu menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Ada pepatah berkata, you are what you see. Anda adalah apa yang Anda lihat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat. Nah, bintang-bintang ini kita tahu Abraham pernah diajak Tuhan keluar. Nanti kita akan baca ayatnya. Lalu Tuhan bilang apa? Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit dan lihatlah pasir-pasir di laut. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu seperti mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahun ini lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Itu sangat penting sekali. Makanya nanti pulang gereja kita akan dapat notice. Covernya bagus, Hason Vision. Di dalam notice ini ada 50 lembar halaman. Anda bisa pakai nyatet ya, setiap minggu atau catat. Apa Pak yang dicatat? Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, catat di sini. Doakan. Kalau Anda suka gambar-gambar di sini, ya, gambaran apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Nanti kita akan berdoa sama-sama Bapak Ibu Saudara. Baik untuk kalau dulu Pak Yakob, Pastor Prince selalu memberikan 3 pokok doa untuk jemaat. Ya, jadi nanti Anda tulis 3 pokok doa Anda di sini tahun 2026. Terus yang kedua Anda berdoa, Tuhan tahun ini Tuhan mau kerjakan apa. Kalau ternyata yang muncul dalam hatimu orang ketawa, berarti kamu tahun ini mau dibuat Tuhan happy. Gambar aja, gambar muka ketawa. Pokoknya apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, gambar di sini, tulis di sini. Misalnya sehat, tulis di sini sehat. Berarti tahun ini Tuhan mau buat Anda sehat. Amin. Jangan dipikir, pokoknya yang pertama kali muncul di dalam hatimu ketika nanti kita berdoa, percayalah itu Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara itu Samuel kecil menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Perhatikan, pada masa itu, ya, katakan sama-sama 2, 3, firman Tuhan jarang. Berikutnya, penglihatan pun tidak sering terjadi. Sangat disayangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada zaman Eli, ya, Samuel, masa-masa itu firman Tuhan jarang diberitakan. Dan kita tahu firman Tuhan itu adalah firman yang mengacu kepada Yesus, bukan firman-firman yang lain. Dan itu terjadi hari-hari ini. Tidak banyak firman disampaikan, fokus kepada Yesus. Bapak Ibu. Maka akibatnya apa? Karena firman itu jarang disampaikan, maka penglihatan itu jarang terjadi. Anda tahu? Dan ketika penglihatan jarang terjadi, hampir tidak ada mujizat pada waktu itu. Nah, ini yang mengerikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau dapat penglihatan banyak dari Tuhan, penglihatan itu bukan tiba-tiba kita kayak dukun gitu, orang nggak bisa lihat, Anda bisa lihat. Saya melihat ada sosok putih di sampingnya Pak Vincent. Waduh, nah padahal yang lain nggak lihat. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Penglihatan maksudnya adalah sesuatu yang baik yang muncul dalam hatimu, pikiranmu. Anda rasanya gini, Tuhan, aku pengen ya, tahun ini hutangku lunas. Tapi kalau itu belum ada gambaran dalam hatimu, itu enggak klop Bapak Ibu Saudara. Makanya tahun ini
Bagaimana kita bisa mengalami percepatan harus klop dulu. Lihat dulu, baru itu akan terjadi. Amin. Kalau enggak ada penglihatan apa yang Anda mau katakan? Kalau hidupmu enggak pernah diisi oleh firman, maka firman berkata jarang firman, jarang penglihatan. Lalu apa yang mau kita katakan Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah kita bersyukur di tempat ini Anda selalu diberitakan firman tentang Yesus. Amin. Ya. Ketika firman Tuhan jarang, maka visi itu hampir tidak ada. Penglihatan ini ditulis dengan kata-kata hason, ya, penglihatan. Ya, visi yang Tuhan mau lakukan. Karena setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu, dia harus memulai dengan visi, penglihatan. Bapak Ibu Saudara, minta sama Tuhan penglihatan. Maksudnya gambaran di dalam hatimu. Amin, doa Tuhan. Nah, perhatikan Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan yang lain dikatakan when there is no clear prophetic vision. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Wahyu ini ditulis dengan hason atau prophetic vision. Nah hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak dipimpin oleh visi Tuhan. Tetapi dipimpin oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena sakit penyakit, karena kondisi keuangannya, karena kondisi pernikahannya. Mereka lupa bahwa yang terpenting yang harus memimpin kita adalah visi dari Tuhan. Hason vision, prophetic vision. People quickly wander astray. But when you follow the revelation of the word. Siapa? Word yang disampaikan di sini adalah Yesus. Yohanes 1 jelas berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal kesayangan Bapa. Siapa firman itu? Yesus. When you follow Jesus, the revelation of the word Jesus, heaven's bliss fills your soul. Amin. Berkat-berkat kebahagiaan surga itu akan memenuhi hatimu. Amin. Jadi semua dimulai dari hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memenuhi hatimu dengan visinya, dengan gambaran-gambarannya. Nah apa yang ada di dalam hatimu hari-hari ini Bapak Ibu? Ya. Apa yang ada di dalam hati kita ini penting Bapak Ibu. Nah perhatikan. Kejadian 15 ayat 1. Sesudah semuanya itu datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jadi ada firman dulu baru ada vision. Harus ada firman, the word of God. Firman Kristus, firman tentang Yesus. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Kalau firman disampaikan tanpa Yesus itu bukan firman. Firman harus tentang Yesus karena firman itu adalah Yesus. Kalau firman itu tidak berbicara tentang Yesus, itu hanya nasihat-nasihat manusia belaka yang tidak punya kuasa. Firman harus tentang Yesus karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau Anda dengarkan firman tanpa ada Yesus di dalamnya, maka firman itu tidak punya kuasa apapun. Hanya bisa membuat Anda bahagia sesaat atau Anda bisa menangis sesaat. Tapi tidak ada kuasa untuk merubah hidup Anda. Anda suka menangis atau suka diubah? Kalau nangis, suka nangis nonton aja telenovela. Itu bisa membuat Anda nangis, benar gak? Kalau jamahan Tuhan hanya diukur dari nangis atau tidak, film-film pun bisa membuat Anda nangis. Kalau hadirat Tuhan hanya diukur dari merinding, Anda nonton film horor juga merinding Bapak Ibu Saudara. Anda masuk rumah hantu apalagi malah duk, bukan merinding lagi Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kenapa tidak kita ukur hadirat Tuhan dengan jantung kita yang berdegup. Ya, orang-orang pada nggak berani ke gereja, lah jantungnya yang lemah gimana Bapak Ibu? Ya kan? Orang sound system kita aja dulu waktu bassnya itu duk. Kita aja udah dikasih masukan, jangan kenceng-kenceng bassnya, kasihan yang sepuh-sepuh. Ya kan? Kenapa hadirat Tuhan hanya dibatasi rasa merinding? Hadirat Tuhan hanya dibatasi dari nangis. Dunia bisa berikan itu Bapak Ibu Saudara.
Tapi yang dunia tidak bisa berikan adalah perubahan hidup yang konsisten, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau perubahan hidup hanya untuk menjadi lebih egois, banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu datang, maka penglihatan itu pun muncul. Apa yang firman Tuhan katakan kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara? Yuk kita katakan sama-sama 2, 3. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Nah, yuk katakan sama-sama, katamu ya diganti dengan nama kita masing-masing. Ini vision dari Tuhan untuk kita di tahun 2026. Amin. Ada banyak vision yang Tuhan taruhkan melalui firman-firman yang disampaikan hamba-hamba Tuhan tempat ini. Amin. Makanya kalau Anda dengar firman, Anda doa gini, Tuhan kasih aku vision dari firman-Mu hari ini. Kasih aku revelation dari firman-Mu hari ini. Amin. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma duduk dengar firman, pendetanya guyon bisa guyu. You know? Pendetanya bisa melo-melo bisa nangis. Bukan itu yang kita cari di gereja. Yang kita cari adalah vision. Hason vision. Prophetic word. Amin. Bapak Ibu Saudara. Prophetic vision. Ketika Pak Yakub khotbah, Pak Didi khotbah, hamba Tuhan siapapun khotbah, Anda doa Tuhan, kasih aku visi yang mau aku tulis di buku ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, catat. Ya, kadang hamba Tuhan khotbah hanya semua, tapi Tuhan akan berbicara secara spesifik untuk Anda satu persatu. Amin Bapak Ibu. Karena kita hamba Tuhan terbatas, kita manusia, tapi Tuhan mengenal hati kita satu persatu. Amin. Dan ketika firman itu disampaikan, Tuhan sedang berbicara dalam hatimu masing-masing. Makanya kalau dengar firman, jangan tuk tak tuk tak. Ya. Yang sudah serius saja bisa ngantuk Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah itu. Ayo kita katakan sama-sama, katamu diganti dengan nama kita masing-masing. 2026 inilah visi pertama Tuhan buat kita. 2, 3. Janganlah takut Vincent ya. Abraham diganti nama kita ya. 2, 3. Janganlah takut Vincent. Aku Tuhan perisai Vincent dan upah Vincent sangat besar. Ya kurang lebih seperti itu. Ganti kalimat-kalimat firman yang bagus untuk kita. Amin Bapak Ibu. Catat di notes nanti. Ya. I am they seal and they exceeding great reward. Saya berdoa di tahun ini semua jemaat mendapatkan great reward from heaven. Amin. Upah yang besar dari Tuhan di tahun ini. Apa itu? Terserah kebutuhan Anda masing-masing. Nah Bapak Ibu, coba tolong dibantu. Setiap kali Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baik, Dia terlebih dahulu pasti memberikan visi ilahi atau hason vision. Perhatikan Bapak Ibu, setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu, Dia pasti mendahului dengan visi ilahi, hason vision. Ada gambaran yang Tuhan taruhkan dalam hatimu. Karena Tuhan berbicara di dalam hati manusia. Amin. Ya, apa yang Anda lihat di dalam hatimu Bapak Ibu. Nah Abraham berkata gini, ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Ya, and Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless. Seringkali kita bisa mungkin hari ini akan berkata, Pak, apa mungkin sih Tuhan bisa menolong saya? Utang-utang saya sudah sangat banyak. Bisnis saya berantakan. Apa bisa? Sama kayak Abraham ketika dia terima visi dari Tuhan. Abraham bilang, Tuhan, apa yang kau bisa lakukan buat aku? Aku ini loh gak punya anak. Nah Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Bagi manusia semuanya terlihat mustahil. Tapi bagi Tuhan dan orang yang percaya kepada Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau Tuhan taruh visi dalam hatimu, terima aja, percaya saja. Karena bukan kita yang akan mengerjakan, Dia yang akan mengerjakan bagi kita. Amin. Nah mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara kita berkata, Tuhan apa yang kau akan berikan kepadaku. Melihat aku baru menerima kabar buruk ini. Ya, apa yang bisa aku lakukan setelah kehilangan pekerjaan, masa depanku seperti apa dengan kondisi ini. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara percayalah tahun ini Tuhan ingin memberimu
visi yang baru dan positif dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam pernikahanmu. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan ingin memperbaharui gambaran-gambaran yang rusak di dalam hidupmu selama ini. Mungkin tahun 2026 Anda masuk dengan rasa tanpa percaya diri. Karena mungkin tahun 2025 bisnismu hancur, keuanganmu hancur, pernikahanmu berantakan, anak-anakmu berantakan, hidupmu tidak terkendali, situasi semua keos kacau. Sehingga Anda berkata, Tuhan, apa bisa saya menjalani tahun ini? Tapi Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya saja. Amin jemaat, percaya saja. Tuhan ingin memberimu visi yang baru dan yang positif dalam hidupmu. Nah, ini visi dari Tuhan buat kita, salah satu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapa di sini? Kita semua. Amin. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang dia kerjakan berhasil. Amin jemaat. Katakan Tuhan, apa saja yang aku kerjakan di tahun ini, aku melihat itu berhasil. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, he will be standing firm. Dia akan berdiri dengan kuat like a flourishing tree planted by God's design. Ditanam oleh desainnya Tuhan, visinya Tuhan, rencananya Tuhan. Deeply rooted, dalam sekali. Ya, by the brooks of bliss, bearing fruit in every season. Di setiap musim menghasilkan buahnya. Mau musim kering, mau musim sulit, mau musim tidak mudah, tetap menghasilkan buahnya. Dan itulah jemaat GKI Puri Marina. Loh, gak ada yang tepuk tangan? Amin. Mau musim kering, mau kata orang sulit, mau kata dunia bisnis lagi sulit. Tapi bagi orang-orang percaya yang dikasih Tuhan dan jemaat di tempat ini, Anda tetap menghasilkan buah. Mau kata orang cari sales sulit, mau ningkatin sales sulit. Tapi buat jemaat GKI Puri Marina, enggak cuma sulit, salesnya melejit di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin. Karena bukan kita yang melakukan, tapi Yesus yang melakukan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam percepatan ini Anda harus punya visi yang jelas. Kalau enggak percepatannya nanti justru membuat kita terluka, nabrak-nabrak. Amin. Sedilok ganti. Ya, bakso ini enak ya, meh menggok. Kok ketoke nganu ya, aku pengen sego goreng ya. Bingung, sing nyetir susi ngamuk Bapak Ibu Saudaranya. Tapi Tuhan enggak demikian. Anda harus punya visi yang jelas. Minta sama Tuhan, tahun ini Tuhan give me a vision, Hasan vision. Prophetic vision, gambaran apa Tuhan di dalam hidupku. Pernikahan yang indah, ya, mobil, rumah, sepeda motor, ya, iPhone, ya. iPhone berapa? 17, 18, 25. Ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bagi kita sulit, enggak mungkin, tapi bagi Tuhan laut pun dia belah. Orang mati pun 4 hari dia bangkitkan. Apa yang sulit bagi Tuhan kita? Amin. Minta Bapak Ibu Saudara, minta. Minta sama Yesus maksudnya. Amin. Hasan vision seringkali dan selalu diberikan itu dalam bentuk gambaran dan di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya katakan tadi. Tuhan selalu memulai di dalam hati kita. Kenapa? Karena seringkali di dalam hati kita ini ada banyak gambar-gambar yang rusak. Karena sekarang kita sakit, karena sekarang kita bercerai, karena sekarang kita ini ditinggalkan suami, karena sekarang kita ini ibu tunggal, wanita tunggal, orang tua tunggal, suami tunggal, ayah tunggal. Bapak Ibu Saudara, lantas kita berpikir semuanya sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Tapi hari ini Tuhan mau memperbarui gambaran-gambaran yang rusak itu dalam hidupmu. Amin. Tuhan berkata, nak, jangan putus asa. Jangan mengakhiri apa yang aku sedang kerjakan dalam hidupmu. Amin. Aku belum berhenti. Amin. Bapak Ibu Saudara, makanya tahun ini perbanyaklah waktu dengar firman. Karena ketika datang firman, maka pastilah datang visi. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, amin.
jarang firman, apalagi enggak ada firman yang kita terima, pasti enggak ada visi. Ya, lalu apa yang mau kita percaya di sepanjang tahun ini? Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau dapat gambaran Tuhan, baca, dengarkan firman lebih banyak, terima firman lebih banyak. Amin. Ketika Anda terima firman, maka Tuhan akan ngomong banyak hal dalam hidupmu. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Lakukan aja. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sebab dari kelimpahan hati mulutnya berbicara. Kita sering diajarkan apa? Kalau kamu percaya kamu ngomong. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau omongkan kalau kita tidak pernah mendengarkan, merenungkan firman. Karena Alkitab berkata ketika kita terima firman maka akan ada visi, akan ada gambaran. Dan ketika di dalam hatimu ada gambaran-gambaran yang baik itu, ya, maka mulut kita akan memperkatakan itu. Amin. Saya diskusi sama istri, seringkali orang ngomong gini, Tuhan aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan. Tapi hatinya sesungguhnya bukan gambaran yang baik, bukan gambaran tentang dia sehat, tapi gambarannya apa? Dia takut mati. Dia takut penyakitnya membawa kematian. Makanya mulutnya berkata, Tuhan aku mau sembuh karena aku takut mati. Bukan gambaran seperti itu yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Amin. Anda berkata, Tuhan aku percaya bilurmu sembuh. Karena di dalam hatimu engkau melihat engkau ini orang yang sehat. Amin Bapak Ibu. Kenapa seringkali mulut kita ngomong tapi nggak ada hasil? Karena apa yang kita ngomong dengan apa yang ada di dalam hati kita different, beda. Kita ngomong, Tuhan berkati pernikahanku. Tapi dalam gambaran hatimu yang muncul adalah gambaran iblis. Pernikahan yang berantakan. Engkau melihat anak-anakmu tanpa papa, engkau melihat suamimu dengan wanita lain. Makanya Anda berkata-kata pernikahanku diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Tapi gambaran hatimu ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau memperbaiki gambaran-gambaran yang rusak di dalam hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika gambaran hati itu benar, ngomongnya sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, boom, mujizat terjadi. Amin. Banyak orang ngomong, Tuhan aku percaya hari ini aku closing besar. Pekerjaanku diberkati Tuhan, omsetku bulan ini melesat. Tapi dalam hatinya gambarannya apa? Nek omsetku medun, aku engko dipecat, anak istriku mangan opo, bayar utang nganggo opo, engko uripku tahun iki dadi opo. Kabeh opo-opo Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Harus matching antara apa yang ada di hati dan apa yang kita katakan. Amin. Nah inilah pentingnya Hason Vision bagi kita di tahun ini. Kalau Anda bilang aku sudah sembuh, maka gambaran di dalam hatimu adalah engkau itu lagi jogging, lari, main tenis, main pedal, dan kau ngomong Tuhan oleh bilurmu aku sembuh. Amin. Gitu Bapak Ibu Saudara. Bukan ketika ngomong itu gambarannya takut mati, takut gak sembuh, nanti anak istriku gimana. Nah itu yang iblis taruh hari-hari ini di dalam banyak orang. Dia ciptakan gambaran-gambaran yang buruk. Dia rusak gambar yang baik dari Tuhan. Nah hari ini biarkan gambaran itu kembali diperbaiki. Amin. Tapi bagaimana cara gambaran itu muncul? Dengan cara mendengar firman. Karena visi itu datang ketika firman itu datang. Tanpa ada firman tidak ada penglihatan terjadi. Amin Bapak Ibu. Ya. Lihat gambaran di dalam hati, itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Setelah Lot berpisah dengan Abram, ya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Saya ingin kita memperhatikan ayat ini. Setelah apa Bapak Ibu Saudara? Lot berpisah dari Abram, baru berfirmanlah Tuhan kepada Abram dan berkata apa? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dari tempat kamu berdiri itu dari timur ke barat, utara, selatan. Kalau Anda baca ayat berikutnya, Alkitab berkata apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk
Amin. Kapan Tuhan berfirman? Perhatikan urutannya ya. Visi itu diberikan kalau firman itu datang. Jadi ketika firman itu datang pasti akan ada visi. Nah, kapan firman itu datang? Ketika dikatakan Lot berpisah. Anda tahu arti nama Lot? Lot artinya adalah covering, menutupi. Nah, ketika yang menutupi itu diangkat, selubung itu diangkat, maka firman itu akan datang dan penglihatan itu akan diberikan. Amin. Apa yang menutup mata kita hari-hari ini? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, sehingga sulit sekali firman itu masuk di dalam hidup kita. Dan kalau firman itu nggak bisa masuk, nggak ada visi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau nggak ada visi kita mau ngomong apa? Nggak ada yang kita bisa omongkan. Anda coba praktek, Pak Yakub bilang kalau Anda percaya Anda berkata-kata, tapi Anda nggak pernah bisa terima firman, nggak ada visi, Anda ngomong, apa yang mau kita omongkan Bapak Ibu? Nah disinilah kita mari bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan menyingkapkan, menyingkirkan dulu lot yang ada di dalam hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu apa yang menjadi lot di dalam hidupmu tahun kemarin? Minta Tuhan singkirkan. Ketika covering itu yang menutupi itu berpisah keluar dari Abraham, barulah Tuhan berfirman kepada Abraham dan Tuhan bilang apa? Pandanglah dan lihatlah. Tuhan give a vision buat Abraham. Amin Bapak Ibu. Ya. Hason vision. Hidup di dalam visi ilahi adalah lihatlah dan milikilah. Amin. Nah saya mau minta tolong Pak Tono untuk bersaksi. Kemarin sore, silakan maju Mas Tono. Kemarin sore dia ini kan teknisi gereja kita ya. Jadi apapun kerusakannya ya 80% langsung benar, yang 20% kadang tambah parah dan jadi benar. Ya, kenapa? Karena dia ini learning by doing. Ya. Pokoknya apa-apa, ya Pak garap gitu. Ya. Nah tapi ya inilah luar biasa. Nah kemarin sore Mas Tono kesaksian sama saya dan Pak Andi tentang penyakitnya yang kadang kambuh. Ya. Yaitu penyakitnya, sebentar ya tak jelaskan nanti Mas Tono ceritakan. Penyakitnya itu ambeien, tapi ambeien yang tidak sakit tapi di dalam. Sehingga ketika itu kambuh, kulitnya di dalam itu, tempat pembuangannya itu ngelupas dan akhirnya terjadilah pendarahan bleeding yang cukup banyak. Ya, kurang lebih kalau dia bilang setelah mengalami itu paling enggak 4 ampul dia diinjeksi transfusi darah baru dia seger. Jadi 4 ampul itu kurang lebih hampir 1 liter kali ya. Nah sebanyak itu. Nah kemarin dia cerita sebuah kesaksian yang sesuai dengan tema kita ya. Nanti kalau ternyata beda saya arahkan lagi. Nah, ceritakan Mas kemarin kejadiannya. Bagaimana Mas Tono bisa disembuhkan? Terima kasih, izinkan saya untuk memberi kesaksian kepada seluruh jemaat JPM yang dikasih Tuhan Yesus. Sebenarnya 2 tahun yang lalu saya mengalami ambeien parah sampai katakanlah saya drop mungkin bisa sampai 4 mungkin Pak. Dan dokter penyakit dalam yang di William Booth sampai heran, loh Bapak enggak kerasa gimana? Enggak Pak. Bapak enggak kerasa mau pingsan? Enggak. Nah dari situ dokter periksa karena diagnosa awal itu karena badan saya sudah mulai bengkak-bengkak. Diagnosanya itu jantung. Karena saya sudah terlalu banyak keluar darah ya. Tapi anehnya kan nggak sakit. Jadi mungkin ada pembuluh darah pecah dan itu semakin membesar yang di dalam. Setiap kali saya BAB seperti kayak keran, cur itu kenceng. Nah itu kalau yang kemarin saya sempat ngalami itu, saya habis ini ya ditransfusi 4 kantong ya, 4 kantong. Nah kemarin juga ngalami lagi karena mungkin terlalu capek. Terus Pak Vincent sempat ini ya Pak di grup ayat emas ya. Karena sebelumnya saya ngalami itu, saya percaya sama obat, paling sembuh udah gitu aja. Saya kan
berarti saya sombong, mengandalkan obat sama kekuatan saya sendiri. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah setelah dapat ayat emas dari Pak Vincent ini, ayat emasnya kalau nggak salah Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati ya, kalau nggak salah, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya dari situ saya sadar, oh berarti saya sombong, saya mengandalkan diri saya sama obat. Nah, terus setelah itu saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Nah kemarin waktu benerin pompa di gereja ini juga, saya di dalam hati ini dapat kayak gambaran perempuan waktu dia jamah ujung jubahnya Tuhan Yesus itu yang dia pendarahan 12 tahun itu sembuh. Loh, itu aja 12 tahun sembuh. Oh, berarti saya harus percaya. Nah, langsung saat itu juga Tuhan, saya serahkan jiwa raga saya dan juga kesembuhan saya padamu. Saya percaya, saya pasrah, dan itu pasti saya sembuh karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Saat itu juga yang biasanya ini di dalam di paru-paru sampai belakang sini kayak ditusuk-tusuk besi, langsung saat itu juga sembuh. Saya bisa kerja karena kemarin kan sempat ngajak Abel tak suruh kerja, saya yang ngarahin karena ini sudah nggak karuan rasanya di sini Pak, udah kayak tusuk-tusuk semua. Tapi setelah ada penglihatan perempuan pendarahan 12 tahun itu ini sembuh semua. Sekarang puji Tuhan saya sembuh. Terima kasih. Ini Mas Tono. Jadi ceritanya ini kan karena dia udah dengar khotbahnya makanya pakai istilah-istilah itu. Jadi kemarin dia cerita, tiba-tiba itu memang hari pertama dia kerja itu dia kelihatan pucet sekali. Saya tuh sampai takut. Nah saya bilang, Mas sampai bisa kerja kamu? Karena pompa gereja kita rusak. Nah dia tahu kalau minggu kan kebaktian jemaat butuh air, makanya dia paksakan. Nah dia bilang bisa Pak, yang kerja nanti anaknya Bapak Ibu Tarida, saya ngawasin aja. Nah hari berikutnya dia datang karena belum kelar, saya ngomong sama Abel, loh Mas Tono ini kok ketok seger ya Bel, beda loh sama kemarin, saya bilang gitu. Nah sore sebelum dia selesai, Pak Andi mau pulang, dia menghampiri kita, cerita, malah saya guyon, Mas kue cerita wayahe wong mulai, kayak mang wong ini kene rak cerita gitu. Nah cerita, dia bilang katanya kemarin dia diingatkan Tuhan tentang wanita pendarahan 12 tahun yang menjamah jubah Yesus dan pendarahnya disembuhkan. Disitulah dia bangkit imannya, dia ngomong, Tuhan kalau kamu bisa sembuhkan, aku juga bisa sembuh. Dia berdoa dan seketika itu dia sembuh dan menjadi sehat. Belum ngomong, Pak Andi sudah ngomong, terus mendek Mas, mendek Pak. Nah Tuhan memberkati, silakan, terima kasih, silakan duduk. Nah itu yang saya maksudkan dengan Hasan Vision, gambaran-gambaran yang Tuhan taruh dalam hatimu. Bisa Bapak Ibu Saudara, kisah-kisah di dalam Alkitab. Bisa juga tentang hidup kita di masa depan yang tiba-tiba kok aku rasanya nganu ya, waktu nanti kita berdoa Anda bisa mendapatkan di dalam hati itu rumah gitu. Udah Anda nggak usah pikir, catat aja di notes nanti gambar rumah. Oh Tuhan mau kasih aku rumah, gitu aja. Istri saya itu, kan kami belum kesaksian. Istri saya itu tahun 2024 bilang, doa sama Tuhan di awal tahun, Tuhan kami mau punya rumah. Ya. Di situasi itu benar-benar situasi yang sangat tidak memungkinkan kita bisa punya rumah. Karena mau kredit pun utang kami ada. Ya kan? Kan kalau kredit rumah apalagi subsidi kan nggak boleh punya utang. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi karena itu visi yang Tuhan taruh dalam hatinya, apa yang terjadi tahun 2024 akhir. Ya, Tuhan berkati kami dengan sebuah rumah, sekalipun bukan di kota Semarang. Nah Bapak Ibu minta sama Tuhan, bahkan yang mustahil sekalipun, kalau visi itu datang dari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Ya. Tapi ingat, visi itu selalu dimulai dari firman. Nah makanya Mas Tono dapat firman tentang apa? Wanita pendarahan. Karena firman itu bisa datang dalam penglihatan. Dan ketika Mas Tono ngomong Tuhan, aku juga bisa sembuh. Match dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, yaitu tentang perempuan yang sembuh.
Dia melihat betapa bahagianya perempuan yang sembuh itu 12 tahun. Kebahagiaan itu yang menggerakkan Mas Tono untuk doa sama Tuhan dan kesembuhan terjadi. Amin. Saya berdoa di tahun ini kita akan menikmati jemaat yang mendapatkan great reward from heaven, dari surga. Karena ada visi-visi yang Tuhan taruh, visi-visi baru, gambaran-gambaran baru yang baik, yang memperbaharui gambaran-gambaran yang sudah rusak selama ini dalam hidup kita. Amin. Mungkin ada di tempat ini yang masih punya gambaran-gambaran yang buruk. Ya. Kekecewaan tentang pengharapan, karena banyak manusia dalam hidupmu mengecewakanmu. Tapi hari ini izinkan Tuhan melalui firman-Nya pagi ini dan seterusnya memberikan gambaran-gambaran yang baru, yang baik dalam hidupmu. Amin. Dan ketika ada gambaran-gambaran yang baru, revelation yang baru, visi-visi yang baru, ngomong Bapak Ibu Saudara, perkatakan. Seperti janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tadi katanya toh, perhatikan coba. Oh enggak bisa. Oke, sebentar. Tadi Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Terima kasih Kenso. Nah, siapa keturunan Abraham? Pak Yakub pernah khotbah. Siapa keturunan Abraham? Kasih tepuk dadanya, aku Pak. Ya. Alkitab berkata oleh kematian dan kebangkitan Yesus, hari ini kita diangkat menjadi anak-anak Abraham. Amin. Dan Tuhan bilang apa? Hari ini kepada semua jemaat JKI Puri Marina, pandanglah sekelilingmu, lihatlah, semua itu akan kuberikan kepadamu jemaat JKI Puri Marina. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan I See Grace. Bapak Ibu Saudara, di atas semua itu pandanglah firman yang hidup itu yaitu Yesus. Amin. Ya. Hari ini minta Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? Apa yang jadi masalah pergumulan Bapak Ibu? Doakan Tuhan, kasih aku visi, gambaran. Ya, ketika Anda berdoa menyembah Tuhan siang ini, pagi ini, lalu Tuhan taruh dalam hatimu misalnya kayak Mas Tono tadi kan, wanita pendarahan 12 tahun. Atau Tuhan memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Catat Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Tuhan mau kerjakan kelimpahan dalam hidupmu melalui keterbatasanmu hari ini. Amin. Kalau Tuhan ingatkan kamu tentang orang lumpuh yang berjalan, catat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau membuat Anda berjalan tahun ini. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Wanita pendarahan 12 tahun diceritakan dia habiskan semua hartanya, kekayaannya. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ada hal-hal yang tidak bisa diukur dan dibeli, dimiliki oleh uang. Dan itu hanya bisa diberikan kepada kita yang dikasihnya. Amin. Kalau hari-hari ini Anda merasakan uangmu tidak cukup untuk memilikinya, harta kekayaanmu tidak cukup untuk mendapatkannya, kekuatanmu tidak cukup untuk memilikinya, itu artinya Anda harus minta sama Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa memberikannya untuk saudara dan saya yang dikasihnya. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Saya minta tolong slide-nya bisa disiapkan. Penolongku, ku panggil nama. Minta Tuhan give me a vision this year 2026. Gambaran-gambaran yang baru di tahun ini. Sehingga kita akan melesat dalam percepatan bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus ku percaya. Katakan, Kau terpaku untuk aku. Ketika kulihat salib, lihatlah kepada salib itu. Katakan, anugerah-Mu mengalir. Karya salib Kristus, kasih-Mu menggapaiku.
Katakan darah-Mu Tuhan. Menyucikan, kudus, sembuhkan, bebaskanku, anugerah. Katakan bersama-sama, penebusku yang hidup. Dia disiksa hanya untuk membayar setiap kesalahan kita. Penebusku, Engkau disiksa, membayar dosaku. Dia tanggung segala kutuk kita. Hari ini Anda sudah dibebaskan dari segala kutuk kita. Dia angkat saudara dan saya. Supaya katakan kau terpaku. Kau terpaku. Untuk siapa saudaraku? Untuk aku. When I look, ketika aku lihat vision itu, salib itu, dan aku terima anugerah-Mu. Amin. Terimalah anugerahnya hari ini bagi kita semua. Anugerahnya mengerjakan sempurna, menyelesaikan dengan tuntas apa yang tidak bisa kita kerjakan selama ini, apa yang tidak mungkin bisa kita kerjakan hari ini, apa yang mustahil bagi saudara. Anugerahnya, kasih karunia-Nya mengalir melimpah. Anugerah karya, amin, amin. Katakan Tuhan, kasih-Mu memberikan kami visi yang baru, gambaran-gambaran yang baik. Kudus. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi, anugerah, anugerah karya salib Kristus, kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Darah-Mu menyucikan, kudus, menyembuhkan kami dan membebaskan kami. I see grace by your sacrifice. I see your love, Jesus. Hason vision terjadi dalam setiap jemaat-Mu di tahun ini. Mereka bergerak lebih cepat di dalam visi yang Tuhan berikan. Seketika itu juga mujizat terjadi. Seketika itu juga orang berjalan. I see love reaching for me. Precious blood. Wasis membersihkan, bahkan menyucikan, menguduskan. Saudaraku, saya berdoa secara khusus Tuhan tempatkan gambaran-gambaran kesembuhan dalam hidupmu. Hari-hari ini banyak orang takut dengan sakit penyakit. Ada super flu dan lain sebagainya. Covid, kita nggak ngerti lagi. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini akan bertambah jahat dan gelap. Berbagai macam virus, sakit penyakit akan muncul. Namun Anda dan saya tidak akan pernah gentar, takut dan lemah. Alkitab berkata kita akan tetap berdiri sekalipun 1000 rebah di kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu. Tidak ada sakit penyakit, sakit sampar pun yang bisa menyentuhmu. Minta gambaran Mazmur 91 itu. Aku ditempatkan di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Tidak ada satupun panasi jahat yang bisa menembus aku. Aku dalam perlindungan Tuhan. Aku dalam penjagaan Tuhan. Tuhan berikan visi. Firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya muncul gambar-gambar baru dalam hati jemaat-Mu. Yang akan menolong mereka bergerak lebih cepat bersama dengan Yesus.
Jemaat berdoa. Tuhan, give me a vision. Berikan visi. Aku mau melihat semua rencanamu yang indah dalam hidupku. Kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hatimu saat ini, apakah itu gambar rumah, gambar orang lari, ataukah kisah-kisah di dalam Alkitab? Pegang itu, tangkap itu, ingat-ingat itu. Tuliskan nanti di rumah. Jadikan itu sebagai visi yang kita percaya di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu jemaat. Serahkan hidupmu di sepanjang tahun ini. Biarkan Tuhan yang memimpin kita dengan visinya. Dia gembala kita yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita, membaringkan kita di padang rumput yang hijau dan di tepi aliran air yang tenang, supaya di sana Anda seperti pohon yang ditanam kuat, menghasilkan buah setiap musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, I see grace. Semua jemaat. Lebih keras lagi jemaat. See His grace, His love, that cross yang telah menyelamatkan kita. Membayar lunas setiap sakit, penyakit, masalah, kutuk apapun. When you see His grace, you receive His grace. See Jesus, lihatlah Yesus. Suami istri bergandengan tangan. Biarkan visi itu memimpin hidupmu untuk mengarahkan anak-anakmu dengan otoritas Allah bagi mereka. Mari sekali lagi cuma lebih keras katakan, I see grace, still by your sacrifice, I see love. Amen. Yes Lord Jesus. In this place we worship you together. We raise our hand. Amen. Amen. Healing flows in this place. Bersama-sama katakan sekali lagi, I see. Lihatlah, lihatlah anakku. Lihatlah kepadaku. Terimalah anugerah. Amin. Darahnya menguduskan. Yang sakit katakan healing flows, setting me free. Katakan lebih keras lagi, healing flows, setting me free. Healing flows, setting me free. Lebih keras lagi, healing flows, setting me free. Bersama-sama, healing flows, setting me free. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Healing flows in this place. Your grace flows in this place. Your forgiveness flows in this place. Jesus. Setiap kali ada berita tentang pengampunan dosa, Roh Kudus bekerja, kesembuhan terjadi. Hari ini kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit umatmu di sini sudah disembuhkan. Mujizat terjadi. Yang stroke dipulihkan sempurna, diabetes disembuhkan, ginjal dipulihkan. Semuanya organ-organ tubuh di dalam hidup umatmu sudah menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Untuk visimu di awal tahun ini. Semua kami sehat.
Kami berbahagia, kami diberkati. Sekarang jemaat-jemaat yang berbahagia, jemaat yang sehat, jemaat yang bersuka cita, tersenyumlah, angkatlah kedua tanganmu. Lihatlah hidupmu di dalam Kristus. As Jesus is, so are you in this place, in this world today. Lihatlah Yesus hari ini. Apa yang Anda lihat tentang Yesus? Apakah Yesus sedang sakit-sakitan? No. Demikian juga Anda hari ini, Anda sehat, Anda kuat. Jemaat, lihatlah Yesus hari ini, apakah dia sedang ketakutan? Tidak. Dia terlalu bersemangat sebab tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia untuk menyelamatkan kita. Laut pun dia belah, orang mati pun dia bangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia untuk menyelamatkan saudara dan saya. So, pagi ini angkat tanganmu. Terimalah berkat-berkatnya sebagai orang benar, sebagai orang sehat, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya setiap hari, selalu baru dalam hidupmu. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga menghadapkan wajahnya. Jemaat, lihatlah, dia tersenyum kepadamu. Dia cinta kepada saudara dan saya. Dia memberikan damai sejahteranya untuk menjagai hati, jiwa dan pikiranmu. Dia juga kirim Roh Kudus-Nya tinggal dalam hatimu hari ini dan seterusnya. Menyertai kita, menolong kita dalam segala kelemahan kita, berdoa untuk kita, dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Ku yakin Engkau memberkati aku, katakan berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Yang percaya katakan bersama-sama, dan ku yakin, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Dari apa saudaraku? Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi bersama-sama jemaat dengan penuh percaya. Mari serukan. Ku yakin, amin, Engkau Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Israel yang memberkati kami dan memperluas daerahku. Dengan penuh percaya dan semangat katakan, dan ku yakin, amin, your hand Lord menyertai kami dan melindungi aku, amin. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengar dan menjawab doaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu.